Ditreskrimum Polda Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di beberapa wilayah Kota Pekanbaru. Ditlantas Polda Riau membagikan helm gratis kepada pengendara yang kedapatan tidak menggunakan pelindung kepala dalam operasi Patuh Lancang Kuning. Kompetisi bola basket Piala Bergilir Kapolri Cup 2024 resmi dimulai. Kompetisi bola basket Kapolri Cup tahun kedua ini dilaksanakan masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-78. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Menteri Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka red notice dari tindak pidana online scam dan TPPO jaringan internasional. Tersangka berinisial L ini berperan sebagai operator dalam kasus ini. Penangkapan terhadap tersangka berinisial L yang sudah masuk ke dalam daftar red notice ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta ketika dia kembali ke Indonesia pada Rabu dini hari. Penyidik yang sudah mendapat informasi dari Interpol langsung mengamankan DPO. Adapun peran L merupakan seorang operator scam daring yang menyebarkan konten untuk di-like dan subscribe oleh para korbannya. Kombes Pol Alvis Suhaili Kasubdit 2 Ditipit Siber Barreskrim Polri Kombes Pol Alvis Suhaili menyebut, selama bekerja sebagai operator, L mendapat upah yang sama dengan operator lain yang sudah ditangkap sebelumnya, yakni senilai 3.500 dirham atau setara 15 juta rupiah. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Tertangkapnya 1 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan scam internasional. Sebagaimana yang telah kita rilis beberapa hari yang lalu, pada tanggal 17 Juli dini hari, kami mendapatkan informasi dari NCB Interpol bahwa salah satu tersangka yang telah masuk dalam daftar red notice ini telah melintas dari Dubai menuju ke Jakarta, sehingga kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengecek ke Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan ternyata memang benar bahwa tersangka yang sudah kita publish di red notice pada tanggal 23 November 2023 betul adalah salah satu tersangka yang kita cari. Akhirnya dari bandara kita bawa dan kita lakukan pemeriksaan. Tersangka tersebut berinisial L, ya, warga negara Indonesia, perempuan, berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka red notice ini, ya, sebagai kita informasikan sebelumnya, merupakan bagian dari kelompok scam internasional. Perannya sebagai operator, ya, berperan sebagai operator. Dia bekerja di Dubai sebagai operator itu sekitar bulan Mei sampai Agustus 2023. Di sana dia mendapatkan gaji sama dengan pemeran operator lainnya, yaitu sebesar 3.500 dirham. Keterangannya disampaikan bahwa
tersangka L ini menjadi operator, dia mendapatkan bonus selain gaji juga mendapatkan bonus jika mencapai target tertentu. Ya. Saat ini sedang melalui proses pemeriksaan, ya, sebagaimana dengan tersangka lainnya. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari korban scam online dan TPPO Tria Mulyantina mengucapkan rasa terima kasih kepada Direktorat Siber Barreskrim Polri dan Interpol Polri yang telah menangani kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dit Cyber Mabes Polri, lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Interpol yang telah bersungguh-sungguh untuk menangani kasus yang kami laporkan di bulan Agustus tahun 2023, di mana kasus ini juga ternyata sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa setiap usaha atau pekerjaan yang dirasa mudah dengan mendapatkan atau iming-iming pendapatan yang besar, saya harap itu jadi sedikit awareness ya, maksudnya sedikit perhatian bahwa itu pasti ada maksud terselubung di dalamnya gitu loh. Dimana teman-teman korban yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin sebagian teman-teman wartawan sudah ada yang pernah meliput pergerakan kami, itu cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi semua kalangan menjadi sasaran kejahatan scammer tanpa. Barreskrim Polri menangkap 7 tersangka kasus tindak pidana fidusia, penipuan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Johan Dani menyebut pihaknya masih memeriksa 4 orang lain terkait kasus ini yang saat ini sedang dicari keberadaannya. Brigjen Johan Dani menyebut 4 orang ini diduga berperan sebagai pemetik dari kendaraan yang digelapkan. Dia mengaku saat ini tengah berupaya mencari keberadaan 4 orang tersebut. Sebelumnya, Barreskrim telah memanggil keempat orang ini, namun mereka belum sempat hadir. Brigjen Johan Dani menyebut masih berhati-hati sebelum menetapkan keempatnya sebagai tersangka maupun DPO. Sementara itu, dalam kasus ini, Barreskrim telah menangkap 7 orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari debitur, perantara, penada hingga eksportir. Saat ini, Barreskrim Polri telah menyita sebanyak 675 unit kendaraan dari para tersangka. Total kerugian dalam kasus penggelapan kendaraan jaringan internasional ini mencapai 867 miliar rupiah. Terkait DPO, kita jangan sampai salah, karena sekarang kita juga sangat hati-hati. Kemudian kita sudah memanggil para orang yang sudah bisa kita tingkatkan jadi tersangka, namun saat ini belum kita dapatkan. Itu ada beberapa orang, khususnya beberapa orang, 3 atau 4 orang yang sebagai pemetik. Ini tentu saja akan berkembang. 3-4 orang pemetik ini sudah kita panggil berapa kali ke rumahnya, tapi belum kita dapatkan. Nanti tentu saja prosesnya nanti setelah itu akan kita gelarkan. Apakah dia dengan yang ada ini bisa kita naikkan tersangka dan kita jadikan DPO. Sementara itu, Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menyebutkan Polri akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan pembiayaan seusai pengungkapan kasus penggelapan 20.000 motor oleh sindikat jaringan internasional. Brigjen Pol Yusri menekankan perlu adanya penegasan aturan pembelian kendaraan khususnya motor. Kedepan, Polri juga akan melakukan koordinasi dengan pihak otoritas jasa keuangan. Makanya saya bilang tadi bahwa perlu ada satu regulasi lagi yang memang nggak mempermudah mendapatkan kendaraan. Mbak Ayu datang ke mall bisa beli motor langsung di situ dengan harga murah, ya kan? Bawa pulang kendaraannya. Nah, butuh nggak sekarang STNK? Mbak Ayu nunggu STNK-nya, motor ini sudah hilang, sudah langsung ada pemetiknya di sini. Kemudian dikumpulkan mereka semua di beberapa kota. Ini yang saya bilang kemudahannya ini yang perlu kita ini. Saya kemarin sudah berkoordinasi dengan asosiasi leasing ya, APPI, untuk bagaimana coba
infrastruktur, terjadi satu kemudahan untuk mendapatkan kendaraan, karena ini akan jadi modus terus nantinya. Gampang sekali mereka bermain, bayar dengan berapa, kemudian didapat fee dari berapa hilang. Mungkin dia pakai satu identitas yang nggak jelas untuk lebih mudah lagi. Nah, ini saya bilang ini harus jelas. Ditreskrimum Polda Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus pecah kaca di beberapa wilayah Kota Pekanbaru. 2 tersangka berhasil diamankan usai dilakukan penindakan tegas dan terukur oleh petugas kepolisian karena berusaha melakukan perlawanan. Kita hari ini akan press release berkaitan dengan salah satu keberhasilan Polda Riau dalam mengungkap spesialis pecah kaca. Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, beberapa TKP itu kurang lebih ada 5 TKP. Kemudian kita lakukan penyelidikan berdasarkan laporan para korban. Kita tangkap tadi pagi. Kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan saat ditangkap, sehingga kita lakukan tindakan tegas karena membahayakan petugas. Kita lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Adapun modus yang dilakukan adalah melakukan pecah kaca dengan cara busi, kan ada yang putihnya itu dipecah, kemudian dimasukkan ke liurnya, kemudian dilemparkan ke kaca. Mereka melakukan aksinya datang ke sini, kemudian melakukan beberapa aksi, kemudian mereka kembali ke wilayah Sumatera Selatan, kemudian mereka datang lagi ke sini, kemudian baru tadi pagi kita lakukan penindakan. Para pelaku ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Eka Chandra menggelar konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika selama operasi Antik Lodaya 2024 di Mako Polresta Bogor Kota. Polresta Bogor Kota mengamankan 26 orang tersangka dengan barang bukti sabu 491,25 gram, ganja 2.150 gram, dan tembakau sintetis 131,2 gram. Dalam operasi Antik Lodaya 2024, Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan 26 orang tersangka pengedar narkotika dengan rincian pengedar sabu sebanyak 11 orang, di mana dalam pengungkapan pengedar sabu tersebut terdapat seorang tersangka inisial TD yang merupakan seorang residivis kasus yang sama pada tahun 2020. Sedangkan untuk kasus peredaran ganja berhasil ditangkap 4 orang tersangka, di mana Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan pihak jasa pengiriman dan berhasil mengungkap dan menangkap seorang tersangka berinisial RAP dengan modus memesan ganja dari kota Medan yang dikirim melalui ekspedisi, di mana ganja seberat 600 gram tersebut ditutup menggunakan aluminium foil dan diakui berisikan pakaian. Polresta Bogor Kota pun berhasil menangkap 6 orang tersangka pengedar tembakau sintetis, di mana sebanyak 5 orang akan dilakukan rehabilitasi. Dan dari semua tersangka yang ditangkap bermotif karena kebutuhan ekonomi dan modus para tersangka dalam mengedarkan narkoba dengan cara sistem tempel. Di Tanah Sereal ya, di Tanah Sereal 2 orang tersangka, yang salah satunya adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu perguruan negeri swasta yang ada di Bogor, menjadi kurir atau bandar narkoba. Ya. Dari tangan pelaku didapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 300 gram. Kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 150 gram, cukup banyak untuk barang bukti yang didapatkan. Itu didapatkan di wilayah Kayu Manis, Tanah Sereal. Ada pula modus yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Ya. Dari jasa ekspedisi dimoduskan bahwa di dalamnya itu pakaian, ternyata di dalam pakaian itu dibalut dengan aluminium foil supaya tidak terdeteksi. Ternyata di dalamnya adalah ganja dan didapatkan sebanyak 6.
Ditlantas Polda Riau menggelar kegiatan himbauan keselamatan berlalu lintas dalam operasi Patu Lancang Kuning. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.